Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, di setiap kelahirannya Satrio Piningit tentu akan menjadi ancaman buat kelompok tertentu. Dan ancaman itu sungguh nyata, terbukti sampai sekarang. Pencarian Satrio Piningit, pencarian Imam Mahdi, pencarian Isa Al-Masih masih dikerjakan sampai sekarang. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menangkap dan menghilangkan apa yang dipikirkan mereka, bahwa ini akan menjadi seorang Satrio Piningit, seorang Imam Mahdi, dan seorang Isa Al-Masih. Bagaimana jalan ceritanya? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, seperti kita ketahui bahwa di setiap masa akan selalu ada Imam Mahdi, Isa Al-Masih, dan selalu ada Satrio Piningit kalau di Nusantara. Nah, para kesatria-kesatria terpilih ini keberadaannya selalu menjadi ancaman bagi kapitalis-kapitalis, bagi para agamawan yang merasa bahwa orang-orang ini akan menghancurkan keberadaan mereka. Seperti contohnya kehadiran Imam Mahdi di saat jahiliyah. Di sana orang-orang Yahudi merasa bahwa kehadiran Imam Mahdi ini akan mengancam keberadaan mereka. Maka dari itu orang-orang Yahudi mengumpulkan umat-umat Islam yang kaya raya. Ketika yang kaya raya ini dikumpulkan, diberikan fasilitas, kemudian dicuci otaknya, maka Imam Mahdi yang muncul untuk membersihkan keadaan, untuk meluruskan keadaan yang sudah kacau, maka pelan-pelan akan disingkirkan sendiri oleh orang-orang Islam yang kaya raya ini. Ini terjadi di abad 17. Kalau kita tarik kembali, Isa Al-Masih itu juga disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena keinginan mereka bahwa kehadiran Isa Al-Masih itu berasal dari keturunan mereka. Ternyata tidak. Jadi ini merupakan ancaman bagi mereka. Sama halnya ketika Nabi Muhammad, ini juga ancaman bagi mereka. Maka dari itu, bagaimana berusaha diperangi? Memeranginya tidak jalan terbuka, walaupun ada jalan terbuka,
tetapi mereka selalu kalah oleh nabi. Maka dari itu, mereka menggunakan taktik dan siasat. Sama halnya seperti presiden pertama kita, Soekarno. Beliau adalah satrio piningit yang sangat ditakuti dunia. Maka dari itu, melalui CIA, mereka berusaha mengadu domba warganya sendiri untuk bisa melengsarkan Presiden Soekarno. Nah, inilah gambaran-gambaran nyata ketakutan akan timbulnya satrio piningit Imam Mahdi dan Isa Al-Masih yang dijadikan penyelamat dunia. Sampai sekarang pun satrio piningit ini masih harus bersembunyi karena ada CIA, ada FBI yang menjadi kepanjangan tangan dari para globalis. Mereka tidak mengenal agama. Mereka hanya ingin kekayaannya bertambah dan ingin menguasai dunia. Jadi mereka adalah orang-orang sedikit tetapi yang menguasai 80% kekayaan dunia. Ini merasa terancam oleh kehadiran para satrio piningit Imam Mahdi. Karena kehadiran satrio piningit dan Imam Mahdi akan membersihkan kondisi-kondisi yang sudah kacau, akan mensejahterakan. Jadi, di sini sampai sekarang satrio piningit dan Imam Mahdi masih harus berhati-hati. Karena ancaman itu nyata. Dan bukan hanya sekali saja. Tahun 89 ada seorang satrio piningit yang baru muncul sebentar sudah hilang sampai sekarang. Nah, di tahun 2010 ini juga ada satrio piningit dan Imam Mahdi yang sudah muncul, tetapi memang keberadaannya akan dirahasiakan terkait ancaman. Dan kalau sebelum perjuangan itu berhasil, ancaman itu sudah mengenai satrio piningit, maka kita akan gagal dalam generasi ini. Dalam masa ini kita gagal, tidak punya satrio piningit, tidak punya Imam Mahdi yang akan menyelamatkan. Jadi, sedulur, tidak mudah untuk mengaku seorang Imam Mahdi, tidak mudah untuk mengaku seorang satrio piningit. Karena keberadaannya merupakan ancaman bagi para globalis, bagi para pemain-pemain dan orang-orang terkaya di dunia. Karena mereka pasti akan mengamankan kekayaannya, mengamankan keduniawiannya. Sedangkan Imam Mahdi dan satrio piningit tidak memikirkan keduniawian, tapi memikirkan kesejahteraan dan masyarakat serta alam semesta. Jadi sedulur, intinya kalau panjenengan ada sahabat atau ada
saudara yang mempunyai jiwa-jiwa Satrio Piningit, jiwa-jiwa Imam Mahdi, atau bahasa sekarang ketitisan wahyu Satrio Piningit atau wahyu Imam Mahdi, maka jangan dibuka sembarangan. Karena kepanjangan tangan dari globalis melalui CIA, melalui FBI, melalui agen-agen rahasia mereka tersebar di sekitar kita. Jadi jangan sampai perjuangan para Imam Mahdi dan para Satrio Piningit ini menjadi hancur di tengah jalan. Sama halnya kebangkitan Nusantara ini juga ditakuti oleh mereka. Maka dari itu mereka berusaha untuk bagaimanapun caranya menghancurkan kebangkitan Nusantara ini melalui penghancuran dari generasi muda. Entah itu dengan obat-obatan terlarang, entah itu dengan pendidikan di sekolah, entah itu dengan masukan budaya-budaya asing, sehingga anak-anak kita sekarang akhlak dan moralnya sudah berkurang jauh. Maka dari itu, hati-hati. Dan buat teman-teman Satrio Piningit dan teman-teman Imam Mahdi, jiwa-jiwa kalian tetap ditunggu. Tetap bersemangat untuk membangkitkan kesadaran nasional, kesadaran leluhur Nusantara. Dan pelan-pelan kita tetap kembalikan budaya Nusantara. Rahayu, lestari budayaku, lestari Nusantaraku. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.